Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan analisis observasi perbandingan 3 restoran franchise ala Indonesia. Untuk anggota kelompok sendiri ada Jian Suci Ramadan, ada saya Muhammad Dimas Fadila, dan Natasha Alicia Putri Anita. Langsung aja untuk mempersingkat waktu kepada Jian, dipersilakan. Next. Terima kasih kepada Dimas. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman kuliner. Bahkan setiap daerah dan wilayah Indonesia memiliki ciri khas makanan tersendiri. Contohnya, di wilayah Sumatera makanan cenderung memiliki rasa yang pedas. Dan di wilayah Jawa, makanan identik dengan rasa yang manis. Industri kuliner kian menggeliat di Indonesia. Data dari Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf Republik Indonesia mencatat subsektor kuliner berkontribusi 41,4% dari total kontribusi perekonomian kreatif 922 triliun pada tahun 2016. Jumlah tersebut merupakan yang paling tinggi dibandingkan 16 subsektor lain di Bekraf Republik Indonesia. Selanjutnya. Yang kedua adalah latar belakang masalah. Franchise berasal dari bahasa Latin yakni Francorum Rex, yang berarti free from servitude atau bebas dari ikatan. Pada literatur berbeda, kata franchise berasal dari dialek kuno. Kuno bahasa Prancis yang berarti keistimewaan atau kebebasan. Berdasarkan asal kata tersebut, franchise mengandung pengertian kebebasan dalam kepemilikan usaha. Di era serba maju sekarang, tidak heran lagi orang-orang membuka bisnisnya dengan cepat. Waralaba atau franchise menjadi salah satu pilihan yang tepat dalam memperluas jaringan bisnis dengan cepat. Franchise menjadi pilihan bagi banyak investor atau orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha, tetapi tidak memiliki pengetahuan cukup, mumpuni serta awal dan kelanjutan tentang usaha yang ia miliki. Karena franchise sendiri, awal usaha dan kelanjutan usaha telah disediakan oleh franchisor atau pemilik waralaba. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tinjauan literatur. Yang pertama ada analisis. Definisi umum dari analisis ini adalah aktivitas atau kegiatan yang melingkupi beberapa aktivitas. Aktivitas-aktivitas tersebut berupa membedakan, mengurai, serta juga memilih-milih untuk bisa dimasukkan ke dalam kelompok tertentu atau dikategorikan dengan tujuan-tujuan tertentu. Hingga akhirnya harus mencari kaitan antara hal-hal tersebut, serta juga menerjemahkan arti tersebut. Yang kedua, ada observasi. Observasi juga dipahami sebagai andalan perusahaan etnografi. Maksudnya adalah observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik di mana kegiatan tersebut berlangsung secara terus-menerus. Dari fokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta. Yang ketiga ada franchise. Waralaba atau franchise adalah perikatan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba, di mana penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dengan suatu imbalan, berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba dengan sejumlah kewajiban yang mewajibkan dukungan konsultasi operasional. Dan terakhir ada restoran. Restoran berarti rumah makan atau suatu tempat yang diorganisasi secara komersil yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamu, baik berupa makan maupun minum. Nah, di sini saya akan membacakan hasil analisis dari kelompok kami. Jadi, untuk
Saya akan menyampaikan perbandingan 3 franchise ala Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang kami lakukan, maka dari itu kami memutuskan untuk membandingkan 3 poin yang menurut kami menarik untuk diperbandingkan. Yang pertama ada strategi pemasaran. Dari ketiga franchise untuk poin strategi pemasaran ini nampaknya tidak jauh beda antara satu sama lain. Seperti melakukan iklan melalui media sosial yang dimiliki perusahaan, salah satunya Instagram, dan juga penjualan tinggi melalui jasa online seperti GoFood dan GrabFood. Menetapkan target penjualan, serta menjaga kualitas produk agar pelanggan dapat bertahan. Yang kedua adalah jenis produk. Tentu, berdasarkan jenisnya, ketiga franchise tersebut sangatlah berbeda. Tetapi memiliki kesamaan yaitu makanan khas daerah seperti bakmi, godok yang asal dari Jawa, seblak adalah khas makanan Sunda, dan bebek ayam goreng. Meskipun sangat berbeda, tetapi ketiga franchise tersebut selalu mementingkan kualitas produk yang dijual, serta masing-masing pasti memiliki menu andalan sebagai daya tarik pembeli. Selanjutnya yang kami bandingkan adalah peraturan perusahaan. Berdasarkan data yang kami peroleh, ternyata ketiga franchise memiliki standar peraturan yang berbeda-beda. Untuk franchise jenis bakmi Jawa sendiri memiliki SOP sendiri dan selalu menerapkan training proses kepada para pegawai untuk melihat kinerjanya. Dari franchise seblak sendiri, peraturan perusahaan sangat fleksibel, tetapi mengutamakan kejujuran para pegawai. Untuk franchise bebek dan ayam goreng, memiliki SOP dari pihak perusahaannya masing-masing. Meskipun demikian, sebenarnya semuanya itu hampir sama antara ketiga franchise tersebut. Next. Nah, untuk kesimpulan sendiri, waralaba merupakan suatu bentuk bisnis kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak, di mana pihak pertama, franchisor, memberikan hak kepada pihak kedua, franchisee, untuk menjual produk atau jasa dengan memanfaatkan merek dagang yang dimiliki oleh pihak pertama, franchisor, sesuai dengan prosedur atau sistem yang diberikan. Franchise menjadi pilihan bagi banyak investor atau orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha, tetapi tidak memiliki pengetahuan cukup, mumpuni, serta awal dan kelanjutan tentang usaha yang ia miliki. Karena franchise sendiri, awal usaha dan kelanjutan usaha setelah disediakan oleh franchisor atau waralaba. Next. Nah, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.